Indonesia terkenal dengan lingkungan masyarakatnya yang penuh solidaritas, kekeluargaannya erat. Tapi percaya nggak kalian, kalau ternyata rukun tetangga atau RT itu warisan dari penjajahan Jepang? Nah, makanya di situ aku Aisyah Faras Anindita di sini akan ngejelasin tentang kebijakan Jepang di bidang pemerintahan saat menjajah Indonesia waktu dulu. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Pertama, wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Kalimantan, dan wilayah timur lainnya. Setiap wilayah ini disebut juga sebagai distrik militer karena sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh Jepang adalah sistem pemerintahan militer. Jadi kekuasaan Jepang atas Indonesia dipegang oleh militer Jepang, oleh Angkatan Darat yang disebut juga Rikugen, dan Angkatan Laut yang disebut juga Kaigen. Sifat pemerintahan militeristik ini sangatlah ketat, sangat mengontrol, dan kekerasan sudah menjadi hal wajar. Seperti yang dibilang tadi, setiap 3 wilayah tadi memiliki pemerintahannya masing-masing. Kalau di Sumatera, pusatnya itu ada di Bukit Tinggi dan yang menguasai adalah Angkatan Darat Tentara ke-25. Untuk di Jawa adalah Angkatan Darat Tentara ke-16 dan berpusat di Jakarta. Untuk wilayah Kalimantan dan wilayah timur lainnya berpusat di Makassar dan oleh Angkatan Laut Tentara ke-2. Sistem pemerintahan militer ini selain ditandai dengan berkuasanya militer Jepang, ditandai juga dengan Gunshireikan atau Panglima Tentara Jepang yang memegang kekuasaan tertinggi di setiap distrik. Jadi setiap distrik atau 3 wilayah tadi memiliki satu Gunshireikan tersendiri. Contohnya di Sumatera pernah menjabat Gunshireikannya adalah Tomoyuki, di Jawa dan di Makassar adalah Maeda namanya. Oh iya, Gunshireikan atau Panglima Tentara Jepang yang memiliki kekuasaan tertinggi ini disebut juga sebagai Seiko Seikikan atau Panglima tertinggi. Jadi kalau masa penjajahan Jepang tidak ada gubernur jenderal ya teman-teman, adanya adalah Gunshireikan, dan Gunshireikan ini ada di setiap distrik, bukan cuma di satu doang di satu negara jajahan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa ya Jepang memilih untuk menerapkan sistem pemerintahan militer? Nah, jawabannya karena sistem pemerintahan militer ini dianggap yang paling efektif untuk memastikan kelancaran proses transisi kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Oke, kita balik lagi ke pembahasan birokrasi militer. Nah, kita kan udah tahu di setiap distrik militernya ada satu orang Gunshireikan atau Panglima Tentara Jepang. Di bawah Gunshireikan adalah Gunseikan. Gunseikan ini adalah kepala pemerintahan. Jadi kalau yang tadi tuh ibaratnya udah yang paling atas, kalau yang kepala pemerintahan ini yang akan berhubungan langsung dengan bawahan lainnya yang akan mengeluarkan langsung maklumat-maklumat. Salah satu maklumat yang terkenal adalah Maklumat nomor 23 dikeluarkan tahun 29 Mei 1945 yang meresmikan pembentukan BPUPKI. Contoh dari Gunseikan ini adalah Letnan Jenderal Moichiro yang berkuasa dari tahun 1943 sampai 1945 dan Meijen Seizaburo Okazaki. Di bawah Gunseikan adalah Gunseikanbu atau Gunseibu. Gunseikanbu ada yang mengatakan staf pemerintahan yang setara dengan menteri. Tapi ada juga yang mengatakan Gunseibu ini koordinator pemerintahan militer setempat. Tugasnya adalah memastikan langsung ketertiban dan keamanan rakyat. Gunseikanbu ini memiliki 5 departemen. Pertama ada Somubu, yaitu Departemen Pengurus Urusan Umum. Kedua ada Zomubu, yaitu Departemen Keuangan. Ketiga ada Sangyobu, Departemen Perusahaan atau Industri. Keempat ada Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Kelima Shihobu atau Departemen Kehakiman. Untuk polisi militer Angkatan Darat disebutnya sebagai Kempeitai. Kalau polisi militer Angkatan Laut disebut juga dengan Okeitai. Polisi ini nih benar-benar yang turun langsung di lapangan untuk memastikan keamanan dan yang lebih penting adalah ketertiban, termasuk memindai mata-mata sekutu atau memberantas kelompok-kelompok anti-Jepang, kelompok-kelompok anti-Jepang atau gerakan-gerakan kemerdekaan. Nah, itu semua struktur birokrasi militer Jepang yang menguasai setiap distrik waktu masa penjajahan dulu. Dimulai dari Gunshireikan, Gunseikanbu, dan staf lainnya atau lebih tepatnya polisi seperti Kempeitai dan Tokeitai. Nah, sekarang gimana dengan struktur pemerintahan yang lebih di bawahnya lagi?
Kita bahas ya. Tapi sebelumnya, setiap distrik militer atau wilayah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Perbedaan kebijakan ini disebabkan oleh respons yang berbeda-beda dari masyarakat di setiap wilayah. Juga difaktori oleh perbedaan cara Jepang melakukan propaganda dan cara Jepang mengatur setiap wilayah itu yang berbeda-beda. Kita mulai dari distrik militer Sumatera ya, atau lebih tepatnya di Palembang. Oke, kita ingat kembali, jadi distrik Sumatera dan sekitarnya ini berpusat di Bukit Tinggi di bawah kekuasaan Angkatan Darat Tentara ke-25 Jepang. Kebijakan yang pertama di Palembang ini pastinya adalah penggantian pejabat-pejabat tinggi dari orang-orang Belanda, orang-orang Barat dulunya menjadi orang Jepang. Seperti Shuchoukan atau Kepala Karesidenan, Kenchou atau Bupati, dan juga Bunshuchou. Tiga itu jabatan yang tinggi yang pasti penggantinya adalah orang Jepang, bukan pribumi. Tapi elemen yang lebih rendah dari itu seperti Gunchou atau Wedana, Sonchou atau Camat. Kedua ini udah boleh nih dijabat sama pribumi, tapi biasanya pribumi yang elit. Di bawah dua ini ada lagi Kuchou atau kepala desa, Aza atau kepala kampung, dan yang terakhir itu Gumi atau kepala RT. Kuchou, Aza, dan Gumi biasanya yang diangkat itu pribumi yang dianggap memiliki kesetiaan tinggi terhadap militer Jepang. Itu tadi di distrik Sumatera atau tepatnya di Palembang. Nah, seluruh Jawa dan Madura ini disusun menjadi lapisan-lapisan tertentu dalam pemerintahannya, kecuali untuk Yogyakarta dan Surakarta. Lapisan yang paling atas yaitu Shu atau Karesidenan, di bawahnya Shi atau Kota Praja. Di bawahnya lagi ada Ken atau kabupaten. Di bawahnya ada Gun, kawedanan, kemudian ada Son atau kecamatan, dan ada Ku atau desa atau kelurahan. Seperti di Sumatera, di Jawa juga pasti ada pergantian pejabat-pejabat ya. Nah, yang spesial adalah pejabat-pejabat tinggi seperti residen dari yang dulunya cuma boleh orang Eropa yang menjabat, pribumi tidak boleh, tapi waktu masa Jepang itu boleh orang Jepang atau orang pribumi itu boleh. Mungkin ini upaya buat memenangkan hati pribumi juga kali ya. Tahun 1944 di Jawa inilah Jepang memperkenalkan pertama kali tonarigumi atau rukun tetangga. Awalnya sih bukan buat ningkatin kekeluargaan di masyarakat, tapi buat kepentingan Jepang pastinya, yaitu untuk mempermudah pengawasan dan kontrol sosial. Jadi kalau misal ada gerakan yang dianggap Jepang, gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang berbahaya, membahayakan kekuasaan mereka, lewat RT inilah bisa diawasi ya kan. Tujuannya juga untuk kemudahan mobilisasi massa. Jadi mobilitas rakyat nih lebih mudah, misalnya untuk nantinya kerja paksa, romusha, itu diurusnya bakal lebih mudah kalau misalkan ada RT. Dan yang pasti mempermudah komunikasi juga, propaganda dan instruksi bisa dipastikan tersampaikan kalau misal ada memang ya orang yang bertanggung jawab secara langsung dalam unit yang terkecil. Selanjutnya kita bahas di distrik militer Kalimantan dan wilayah timur lainnya. Nah, di Nrekang, Sulawesi Selatan, khususnya di Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, kalau di tempat ini nih tidak banyak mengganti sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda. Tapi mungkin penggantian istilahnya dari yang bahasa Belanda misal dibikin jadi bahasa Jepang kayak gitu. Tapi pada dasarnya memang tidak terlalu banyak kalau di distrik Kalimantan dan wilayah timur ini. Contoh penggantian istilahnya adalah dari asisten residen jadi Ken Kariken. Ada juga dari controller jadi Bunken Kariken. Pribumi yang dulu menjabat di masa Hindia Belanda tidak diturunkan, jadi mereka tetap bekerja seperti sebelumnya. Mungkin ini sebagai upaya meminimalisir kerusuhan juga kali ya. Pembahasannya udah selesai sampai di sini aja nih teman-teman. Kita udah bahas pembagian wilayah Indonesia di masa penjajahan Jepang, sistem pemerintahan militer yang diberlakukan, dan juga struktur birokrasinya. Sebelum kita tutup video ini, kita bisa lihat ya, Jepang itu ternyata sangat menghargai keefektifan, efisiensi, bahkan dalam menjajah. Mungkin dari sejarah kelam ini kita bisa belajar setidaknya hal tersebut ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.